Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum belajar jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang Ibu mau menjelaskan contoh soal mengenai resultan vektor. Nah, ini Ibu punya contoh soal tentang resultan 3 vektor. Nah, ini ada vektor F1, kemudian ada vektor F2, dan ada vektor F3. Sekarang pertanyaannya, bagaimana resultan ketiga vektor tersebut? Nah, disimak videonya ya. Oke, untuk langkah yang pertama yaitu uraikan gaya yang miring. Nah, sekarang coba perhatikan gaya yang miring itu ada yang mana saja? Ada F1 dan F2. Sekarang kita uraikan pada sumbu X dan sumbu Y masing-masing ya. Untuk F1 nya terlebih dahulu kita uraikan ke sumbu X dulu. Nah, ini berarti menjadi F1X. Kemudian kita uraikan juga pada sumbu Y, maka ini jadi F1Y. Oke, diulangi lagi untuk yang F2 nya. Nah, ini kita uraikan pada sumbu X dulu ya. Nah, ini sumbu X, berarti ini jadi F2X. Kemudian kita uraikan juga di sumbu Y, maka ini jadi F2Y. Nah, ini perhatikan ya, yang di sumbu X ini ada dua panah ya. Ini yang panah pertama ini punya F1X, dan panah yang kedua itu punya F2X. Oke, sekarang kita hitung satu-satu. Untuk F1 nya dulu, F1 nya ada F1X dan ada F1Y. Untuk F1X nya berarti F1, ingat konsepnya minggu lalu udah Ibu bahas, kalau yang dekat dengan sudut itu kita pakai cos. Sudutnya berapa? Sesuaikan dengan soal ya. Sudutnya 60 derajat. Nah, sama dengan F1 kita masukin angkanya di soal 20. Cos 60 derajat berapa? Cos 60 derajat kemarin Ibu sudah bagikan tabel untuk sudut-sudut istimewa. Nah, coba dibuka lagi, berapa cos 60 derajat? Cos 60 derajat adalah berapa? Setengah ya. Oke, sekarang kita tinggal hitung. 20 kali setengah atau 20 bagi 2 sama dengan 10 Newton. Oke ya. Sekarang F1Y nya lagi. Berarti F1 sin ya. Sin 60 derajat. Kenapa sin? Karena F1X nya kan udah pakai cos, berarti F1Y nya sudah pasti sin ya. Konsepnya minggu lalu kan kita udah bahas. Nah, sekarang kita tinggal masukin angkanya. F1 nya berapa tadi? 20. Nah, buka lagi tabelnya. Sin 60 derajat berapa? Setengah akar 3. Nah, kita hitung ya. 20 kali setengah akar 3. 20 bagi 2, 10 akar 3 Newton. Oke, selesai untuk F1 nya. Sekarang F2 nya lagi. F2 ada F2X juga ada F2Y. Nih, F2X dan F2Y. Kita hitung satu-satu lagi. Untuk F2X nya sama kayak yang F1X tadi, maka F2 pakai cos sama sudutnya ya. Kebetulan sama tuh 60 derajat. Oke, berarti kita tinggal masukin angkanya. F2 berapa angkanya? 24. Nah, cos 60 sama ya dengan yang di atas, setengah. Maka sama dengan 24 bagi 2, 12 Newton. Oke, sekarang F2Y nya berarti F2 sin 60 derajat sama dengan F2 nya 24 sin 60 derajat sama ya
dengan sin 60 derajat yang di F1 setengah akar 3. Oke, sekarang dibagikan. 24 bagi 2, 12 akar 3. Oke ya. Nah, sekarang udah selesai langkah yang pertama. Sekarang kita masuk langkah yang kedua. Hitung fx dan fy. Nah, di sini kita hitung dulu fx-nya. Fx itu artinya kita jumlahkan semua gaya yang berada pada sumbu x, atau kita di sini bisa pakai notasi sigma. Sigma itu artinya resultan ya, atau jumlah dari semua gaya pada sumbu x, semua f yang ada di sumbu x. Ada apa aja yang di sumbu x nih? Perhatikan nih, panah-panah yang ada di sumbu x. Ada f1x, ada f2x, dan ada f3. Kalian perhatikan panahnya ya. Kalau panahnya sejajar, maka dia ditambah. Kalau panahnya berlawanan, maka dia dikurang. Nah, sekarang yang sejajar itu ada f1x dan f2x. Kebetulan dia ke kanan semua, maka sama dengan f1x ditambah f2x. Kemudian ini ada yang berlawanan satu nih, f3, berarti dikurang ya, dikurang f3. Oke, sekarang kita masukin angkanya. Tadi kita udah cari satu-satu tuh. F1x tadi udah dapet nih angkanya 10. F2x nya tadi udah dapat juga, mana dia nih, f2x sama dengan 12. Kemudian minus f3 dari soal 20. Oke, kita hitung ya. 10 tambah 12 minus 20 berapa? 2. Oke, 2 Newton. Sekarang FY nya lagi kita hitung. Kita pakai notasi sigma juga, karena di sumbu Y ini ada dua gaya, ada dua gaya nih, ada F1Y dan ada F2Y. Yang F1Y nya ke atas, F2Y nya ke bawah, berarti F1Y dikurang F2Y, karena dia berlawanan arah ya. Yang ke atas positif, yang ke bawah negatif, jadi yang atas kurang yang bawah. Kita masukin angkanya. F1Y tadi kita udah cari nih, udah dapat angkanya 10 akar 3 dikurang F2Y tadi kita udah cari juga hasilnya 12 akar 3 sama dengan 10 akar 3 dikurang 12 akar 3. Nah, akar 3 nya tetap ya, depannya kita kurangin nih. 10 kurang 12 berapa? Minus 2. Jadi hasilnya minus 2 akar 3 Newton. Oke, sudah selesai. Kita masuk langkah yang ketiga. Wah, panjang ya. Enggak, ini udah langkah terakhir kok. Kita hitung resultannya dengan rumus. Kemarin udah Ibu kasih rumusnya. Rumusnya R sama dengan fx kuadrat ditambah fy kuadrat sama dengan akar fx nya tadi berapa? Sudah dihitung ya pakai notasi sigma tadi, yang ini hasilnya 2, kuadratnya jangan lupa, kemudian ditambah fy nya nih, fy nya tadi udah dapat berapa? Minus 2 akar 3, jangan lupa dikurungin. Oke, kuadratnya juga jangan lupa. Oke, sama dengan akar 2 kuadrat berapa? 4 ditambah minus 2 kuadrat berapa? Min 2 kali min 2, maka plus 4.
akar 3 pangkat 2, maka akarnya hilang jadi 3 aja, berarti 3 dikali 4 tadi ya, jadi hasilnya 12 ya. Oke, kita jumlahkan 4 tambah 12 16. Nah, sekarang udah ketemu hasilnya. Akar 16 berapa? 4. Ya, mudah sekali kan? Sudah selesai. Jadi, begitulah prosesnya untuk menghitung resultan vektor dari beberapa vektor ya. Tuh. Bisa ya. Nah, agar kalian lebih paham, coba deh kerjain nih latihan soal nih. Satu latihan soal aja nih. Nah, silakan disalin nih di buku catatan kalian. Kemudian kalian coba kerjakan. Nah, setelah itu hasilnya boleh difoto lalu kirim ke ibu ya. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.